Ratusan ribu jemaah haji Minggu pagi waktu Arab Saudi melakukan tawaf di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ritual ibadah ini dilakukan setelah sebagian jemaah melempar jumroh di Mina pada malam harinya. Berbeda dengan tempat lainnya, para korban banjir di Padang, Sumatera Barat kemarin tidak bisa berlebaran haji. Mereka tak bisa melakukan sholat Idul Adha karena tidak memiliki pakaian yang layak untuk beribadah. Mereka kini hanya mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah. 3 buah bom meledak di sebuah pasar yang ramai mengguncang ibu kota Irak. Ledakan bom ini terjadi ketika warga Irak sedang merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha. 8 orang tewas akibat peristiwa ini. Petenis Serbia Ana Ivanovic sukses mempertahankan gelar juara Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011. Dalam laga final, Ivanovic menumbangkan petenis Spanyol Anabel Medina Garrigues 2 set langsung 6-3, 6-0. Satu lagi karya seni anak bangsa yang mampu mengundang decak kagum, yaitu film Sang Penari. Film yang diadaptasi dari novel trilogi Ahmad Tohari ini dianggap sukses karena alur cerita dan keseriusan penggarapannya. Halo, selamat pagi. Kembali kami hadir dalam Kompas Pagi menyapa Anda sebagai jendela pembuka hari, tentunya dengan beragam informasi pilihan dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan pagi ini masih dalam nuansa Idul Adha, informasi dari ibadah haji dan juga hewan kurban akan mewarnai Kompas Pagi di pembuka pekan kali ini. Ya, tentu saja. Indah juga masih ada informasi dari dunia olahraga. Hingga 2 jam ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan editorial yang tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan dalam Kompas Pagi edisi 7 November 2011. Bersama 7 saya, Oktober. Teguh Parvinanda. Dan saya Indah Dianuvita, 7 November Ya? betul. Inilah Kompas Pagi selengkapnya. Ya, informasi pertama, ratusan ribu jemaah haji Minggu pagi waktu Arab Saudi atau Minggu siang waktu Indonesia Barat melakukan tawaf di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ya, dan ritual ibadah ini dilakukan setelah sebagian jemaah melempar jumroh di Mina pada malam harinya. Lebih dari 100.000 jemaah melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi Minggu pagi. Ibadah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ini dilaksanakan para jemaah haji secara bergantian dan berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu petang. Ritual ini merupakan rangkaian ibadah haji yang dimulai dari wukuf di Padang Arafah dan melempar jumroh Aqobah di Mina. Usai melaksanakan tawaf, para jemaah melanjutkan ibadah sa'i atau lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Untuk tahun ini, diperkirakan 2,5 juta umat muslim dari seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji. Seperempatnya, yakni lebih dari 220.000 jemaah, berasal dari Indonesia. Ya, haji adalah salah satu ritual ibadah dalam Islam yang melibatkan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Dan diperkirakan untuk tahun ini saja 2,5 juta orang melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu apa saja tahapan dalam ibadah haji? Sejak tanggal 8 Zulhijjah, umat Islam dari seluruh dunia mulai bergerak menuju Padang Arafah. Pada 9 Zulhijjah, jemaah melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdoa dan mengevaluasi diri di Padang Arafah hingga maghrib datang. Ketika malam datang, jemaah segera menuju Musdalifah untuk mengambil batu. 10 Zulhijjah pagi, jemaah berangkat menuju Mina untuk melaksanakan ibadah Jumroh Aqabah, yaitu melemparkan batu sebanyak 7 kali ke tugu pertama sebagai simbolisasi mengusir setan. Iya, dan setelah itu terdapat 2 pilihan. Jamaah tetap di Mina atau ke Mekah untuk melaksanakan tawaf haji dan sa'i di Masjidil Haram. Pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah berada di Mina untuk kembali melempar jumroh sambungan, yakni Ula, Wusto, dan Aqobah. Sebelum pulang ke negara masing-masing, jemaah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sampai sini. Ratusan warga korban Merapi melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan In City Fair
Instiper yang hanya berjarak 5 km dari puncak Merapi. Padahal larangan sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, dan sementara itu korban lumpur Lapindo juga merayakan Idul Adha tanpa menyembelih hewan kurban karena ganti rugi yang juga belum mereka dapatkan. Dengan khusyuk, warga dua desa Kabupaten Sleman dan Klaten melaksanakan sholat Id di lapangan Intisper. Padahal lapangan Instiper hanya berjarak 5 km dari puncak Merapi. Meskipun telah dilarang oleh pemerintah, warga tetap melaksanakan sholat Id di desa mereka. Warga yang seharusnya masih tinggal di hunian sementara, kini telah kembali ke desa masing-masing untuk mengolah lahan dan ternak. Sini maunya direlokasi, tapi warga sini tolak relokasi. Kenapa, Pak? Karena ya tak mau meninggalkan utah darah sendiri. Warga di sini kan ya mayoritas itu pada tani, ternak. Kan kalau di bawah nggak mungkin kalau mau ternak di bawah. Sementara, sholat Id oleh warga korban lumpur Lapindo dilaksanakan di bawah rintikan hujan. Sholat dilaksanakan di atas tanggul ke desa Ketapang, Sidoarjo. Dalam khotbahnya, khotib mengkritik kinerja pemerintah yang lamban dalam penanganan ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo. Hingga kini, pembayaran ganti rugi kepada warga belum selesai dan sering mengalami keterlambatan. Akibat keterlambatan ini, warga tidak dapat menyembelih hewan kurban. Tim Liputan, Yogyakarta dan Sidoarjo. Ya, di sejumlah daerah memang perayaan Idul Adha tidak bisa dilaksanakan dengan sukacita ya, seperti betul. yang tadi kita saksikan ya. Masih dirayakan dengan suasana penuh dengan keprihatinan. Kita tentu berharap mereka akan segera bisa melaksanakan atau merayakan Idul Adha tentunya dengan kondisi seperti semula ini. Betul, pembagian daging kurban di sana mungkin tidak bisa dirasakan ya oleh saudara-saudara kita di Sidoarjo, tapi di Jakarta, tepatnya di Masjid Istiqlal ya, sudah dilaksanakan nampaknya pembagian daging kurban, dan sekarang kita akan melihat bagaimana situasi di sana ya. Betul, sudah ada rekan kita di sana, Yos Kusuma yang sudah siap dengan laporannya di Masjid Istiqlal Jakarta mengenai suasana pembagian daging kurban di sana. Iya. Silakan Yos dengan laporan Anda. Ya, Indah dan juga Teguh, saat ini ribuan orang sedang menerima daging kurban gratis di Masjid Istiqlal Jakarta. Para penerima daging kurban yang didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak ini sudah menunggu dan berkumpul di depan pintu gerbang Adipura Istiqlal sejak dini hari tadi. Bahkan sebagian di antaranya sudah datang ke pelataran Masjid Istiqlal Jakarta sejak malam tadi dan terpaksa menginap karena khawatir mereka tidak mendapatkan jatah pembagian daging kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan adapun pintu gerbang Adipura sejak pukul 4.30 tadi sudah dibuka, di mana para warga sudah langsung berhamburan masuk ke dalam pelataran masjid. Sempat terjadi sedikit kericuhan yang mengakibatkan seorang wanita pingsan ketika berhimpitan, berdesakan berusaha untuk masuk ke dalam pelataran Masjid Istiqlal Jakarta. Dan adapun tahun ini Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal selaku panitia kurban membagikan daging kurban kepada sekiranya 10.000 orang, di mana nanti masing-masing orang mendapatkan kurang lebih 1 kilogram daging kurban. Dan daging-daging kurban ini merupakan daging dari 60 ekor sapi dan 27 ekor kambing yang sudah dipotong di rumah pemotongan hewan Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Minggu kemarin. Dan adapun sistem pembagian daging kurban pada tahun ini adalah warga yang ingin mendapatkan daging kurban sejak pagi tadi harus mengantri di depan pintu gerbang Adipura, di mana antrian dipisahkan antara wanita dan perempuan. Dan setelah memasuki gerbang Adipura, mereka pun harus menunggu di kursi-kursi yang sudah disiapkan oleh panitia untuk kemudian secara tertib memasuki ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta untuk menerima kupon yang ditukarkan dengan 1 kantung daging kurban. Dan nanti setelah mendapatkan daging kurban, setiap orang harus mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam botol tinta yang sudah disiapkan oleh panitia agar setiap orang nanti mendapatkan jatah yang sama. Ya, kembali ke studio. Iya, Yos Kusuma, terima kasih atas laporan Anda. Itu tadi ya, situasi di Masjid Istiqlal terkini kita lihat tadi dari laporan Masjid Istiqlal Jakarta untuk menerima kupon yang ditukarkan dengan 1 kantung daging kurban. Dan nanti setelah mendapatkan daging kurban, setiap orang harus mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam botol tinta yang sudah disiapkan oleh panitia agar setiap orang nanti mendapatkan jatah yang sama. Ya, kembali ke studio. Iya, Yos Kusuma, terima kasih atas laporan Anda. Itu tadi ya, situasi di Masjid Istiqlal terkini kita lihat tadi dari laporannya Yos.
Mungkin tadi suasananya masih gelap ya, mungkin sejak subuh karena dikatakan sejak 4.30 masyarakat sudah mengantre di sana. Ya, dan sepertinya sampai sekarang kondisi masih cukup tertib ya Indah ya. Berarti belum ada kericuhan seperti yang sebelum-sebelumnya kita pernah saksikan. Betul sekali. Tadi pagi atau tadi subuh itu mungkin warga berebutan ingin masuk ke pintu itu tadi ya, tapi mudah-mudahan saja memang lancar karena sistemnya berbeda ya. Kalau kemarin Teguh ya sempat melaporkan dari sana. Saya sempat dapat informasi dari pihak pengelola bahwa mereka mengharapkan dalam waktu 3-4 jam ke depan bisa cepat selesai. Bisa cepat selesai pembagiannya, tidak berlarut-larut ya. Iya. Baik. Dan ini kalau dari Jakarta pembagian daging kurban ataupun perayaan Idul Adha bisa dirasakan dengan sedikit sukacita ataupun kegembiraan bagi teman-teman ataupun juga kerabat. Ini ada yang berbeda dengan di tempat lainnya, yaitu di korban banjir di Padang Sumatera Barat. Kemarin mereka tidak bisa berlebaran haji, mereka tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha karena tidak memiliki pakaian yang layak ya untuk beribadah. Ya betul, mereka kini hanya mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Dan saya ulangi, kami bertaubat kepada dengan segera solusikan Tidak bisa sholat id keadaan tukaran baju udah kosong. Oh, jadi pakaian hanya terbawa banjir semua nih? Habis. Cuman badan sama nyawa yang selamat. Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin menegaskan payung hukum moratorium remisi telah memiliki landasan hukum. Ya, dan harapannya dengan adanya moratorium akan memberikan efek jera bagi para koruptor. Keberadaan payung hukum moratorium remisi diharapkan bisa memberikan jalan keluar bagi penyelesaian kasus hukum luar biasa seperti korupsi dan juga terorisme. Dan Menteri Hukum dan HAM menegaskan semua peraturan telah ditetapkan dan ada landasan hukumnya. Amir Syamsuddin menambahkan bagi siapapun yang mempertanyakan atau bahkan mendebat peraturan moratorium remisi, ia siap mempertanggungjawabkan. Ya, isu moratorium remisi terhadap para terpidana korupsi ini bergulir di tengah semangat pemberantasan korupsi. Moratorium remisi ini hanya akan memperketat syarat pemberian remisi kepada para terpidana kasus korupsi, bukan menghentikan sementara proses pemberian remisi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenapa sampai PP 3299 dirubah ya, diadakan penyesuaian di PP 28 2006 itu karena ada semangat pada waktu itu untuk memberikan suatu treatment khusus ya untuk beberapa tindak pidana. Iya, dan sejumlah informasi lainnya dari berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan ya sesaat lagi. Lihat saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol, nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Segala tentang selebriti di sini diungkap dengan jujur. Menatap dengan mata, berbincang dengan hati, dan ini jauh lebih keras ya. Oh ini keras, saya kehilangan suami dan kehilangan partner nyanyi, dua-duanya. Kami menatapnya dengan mata dan mendengar lewat hati. Saksikan Mata Hati di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Bulan promosi Kompas hadir kembali. Periode 1 Agustus 2011 hingga 29 Februari 2012. Berlangganan Kompas dengan bayar di muka, pilih hadiah langsungnya. Berlangganan 4 tahun, sepeda atau pulpen eksklusif Parker. Pelanggan 2 tahun, travel bag eksklusif. Pelanggan 1 tahun, backpack keren atau kemeja eksklusif. Pelanggan 6 bulan, jam dinding atau jaket. Polo shirt bagi pelanggan 3 bulan. Bagi pelanggan 2 bulan, topi atau t-shirt keren. Ayo, langganan Kompas sekarang juga. Sukses tidak diraih dengan hanya berdiam diri. Jamu. Sukses butuh yang namanya proses. Misalnya tangannya lebarin seperti ini. Cari tahu apa rahasianya. Ada ingin maju terus. Nah itulah, saya kira yang paling penting itu semangat. Saksikan Berbagi Sukses di jam berikut.
di Kompas, Inspirasi Indonesia. Pemuda seharusnya beraksi nyata. Merapi boleh meletus, tapi harapan mereka tidak boleh ikut pupus. Karenanya, kami beraksi nyata, membuat mereka terus bersemangat, melatih untuk berkarya dan produktif. Dan kini pengungsi Merapi terus produktif dengan semangat berapi-api. Dengan Fatigon, badan fit dan lebih bersemangat. Ayo, saatnya beraksi nyata untuk Indonesia lebih produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Arisan tidak selalu tentang materi. Arisan Plus, pagi-pagi, pagi-pagi. Berbagi keceriaan, hiburan, banyak hadiah, dan berbagi informasi. Saksikan Arisan Plus di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Lihat saja mereka. Banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Dipersembahkan oleh Diabetasol. Ya, saudara, Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Pagi dan masih mengenai Idul Adha, ratusan kilogram daging sapi kurban mengandung cacing. Namun beruntung daging ini diketahui mengandung cacing sebelum dibagikan. Dan informasi ini akan mengawali Kilas Nasional dalam Kompas Pagi kali ini. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menemukan ratusan kilogram daging sapi kurban yang mengandung cacing di salah satu rumah pemotongan hewan di kabupaten ini. Cacing ditemukan di bagian hati sapi yang akan dibagikan kepada mereka yang berhak menerima kurban. Pihak Dinas Peternakan menyita dan memusnahkan daging yang terinfeksi cacing. Sekitar 100 warga dari berbagai lingkungan di sekitar kantor Wali Kota Mataram berhamburan masuk ketika pintu gerbang kantor Wali Kota dibuka. Warga menuju mobil polisi Pamong Praja, tempat disimpannya daging kurban yang akan dibagikan. Warga kecewa karena kupon jatah daging ternyata telah habis dibagikan. Aksi saling dorong terjadi di pintu masuk halaman Pengadilan Negeri Surabaya saat petugas membuka pintu gerbang. Warga tidak sabar mengantri untuk memperoleh kupon pembagian daging kurban. Antrian didominasi para ibu yang membawa anak-anak. Warga Pasir Putih, korban banjir di pesisir selatan Sumatera Barat, melaksanakan sholat Idul Adha dengan pakaian yang tinggal melekat di badan. Pakaian mereka hanyut diterjang banjir yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada Kamis dini hari lalu. Banjir bandang yang terjadi Kamis lalu di pesisir selatan menewaskan 6 orang. Puluhan rumah hanyut dan lebih dari 50.000 warga terpaksa mengungsi. Kita ke Padang, Sumatera Barat, saudara, belum habis luka terhadap banjir yang meluluh lantakan harta benda. Kini para pengungsi harus menghadapi masalah baru. Di samping lambannya pendistribusian bantuan, keadaan tenda pengungsian pun sangat tidak memadai. Dan begitu pula dengan jalan alternatif yang buruk. Derita warga pesisir selatan yang terkena banjir pada Kamis dini hari lalu belum akan berakhir. Kini para pengungsi korban banjir kekurangan pasokan makanan di pengungsian. Putusnya jalan negara lintas Sumatera membuat pendistribusian bantuan terhambat. Para korban harus menumpang di rumah sanak saudara ataupun tetangga untuk berteduh. Bantuan air bersih dan makanan pun sangat minim. Kondisi seperti yang kata dia model ini ya, numpang di rumah orang, tenda sampai lalu nak do. Sementara bantuan cuma ini sama air minum aja. Tenda-tenda darurat yang disediakan untuk para pengungsi pun sangat tidak layak. Hanya ada matras untuk tidur dan kalaupun hujan datang, tenda-tenda tersebut bocor. Derita korban ditambah dengan kurangnya tenaga dan buruknya kondisi jalan akibat banjir. Rusaknya jalan negara yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu memaksa arus kendaraan dialihkan ke jalan kampung. Namun jalan alternatif ini sangat tidak kondusif. Situasi ini membuat distribusi macet dan bantuan menumpuk di posko bantuan bencana yang berada di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan.
Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abid menghimbau kepada warganya yang dirantau untuk pulang kampung agar bisa membantu mendistribusikan bantuan tersebut. Penjabaran distribusi mobil Pemda semua, mobil pickup, mobil dinas itu semua mulai dari hari kemarin ke lapangan, dan hari ini saya sampaikan bahwa masyarakat-masyarakat yang punya pulang kampung yang daerahnya terkena bencana, saya minta pulang kampung semua untuk bisa ambil barang di sini, silakan mereka bagikan. Itu kita minta itu. Kerugian akibat bencana banjir yang menimpa 10 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan hampir mencapai angka 100 miliar rupiah. Dari data terakhir yang dikeluarkan Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan, 6 orang dinyatakan hilang, 54.000 lebih mengungsi, dan lebih dari 1.300 rumah hancur atau rusak berat. Tim Liputan, Padang. Iya, dan kini saatnya kita mengetahui apa saja yang terbaru dari situs kompas.com, dan Teguh sudah siap di samping kiri saya ini untuk memberitahu ini ada apa saja yang terkini dari kompas.com, atau mungkin masih seputar Idul Adha ya. Tadi Teguh saya lihat lagi baca-baca apa gitu di situ. Sebetulnya saya udah membuka beberapa yang memang menurut saya menarik ya. Kemarin betul seperti Indah katakan masih suasana dari Idul Adha, dan ada berita pertama dari kompas.com yang bisa kita saksikan di sini. Nah, ini mengenai ini apa nih? Daging kurban yang ada di Istiqlal. Dikabarkan Suku Dinas Peternakan dan Pertanian Jakarta Pusat menemukan sejumlah hati sapi yang rusak, Indah, akibat terinfeksi oleh cacing hati di rumah pemotongan hewan kompleks Masjid Istiqlal. Nah, ini sebetulnya cukup memprihatinkan karena pertama untuk Istiqlal sendiri ini ya kita lihat konteksnya cukup besar ya, masjid terbesar di Asia Tenggara. Artinya kita juga berharap kurban-kurban yang ada di sana tentunya bebas dari masalah-masalah seperti ini, Indah. Penyakit hewan kurban itu sendiri ya, tapi ternyata masih ditemukan. Betul. Dan kalau boleh saya sambungkan sedikit, kemarin waktu saya liputan di Istiqlal, pihak pengelola sempat mempermasalahkan kira-kira bagaimana cara mereka menyimpan daging tersebut untuk daging tersebut bisa tetap segar sampai bisa dibagikan ke para penerima daging kurban. Nah, ini masih nampaknya masih seputar Idul Adha juga ya. Betul. Ada beberapa topik memang yang masih berkaitan dengan Idul Adha dan menjadi topik yang paling banyak ini ada yang dikomentari juga ya. Ini dia nih salah satunya. Kemarin ada beberapa judulnya berita juga yang menarik ya. Iya, si merah yang berontak ya. Jadi disembeli. mungkin di sini bisa dikatakan seekor sapi berwarna merah berontak saat akan disembelih. Dibutuhkan sedikitnya 3 orang untuk bisa mengendalikan sapi tersebut. Mungkin dia mengetahui sebentar lagi waktunya akan tiba, Indah. Jadi akhirnya dia mengamuk dan ini dari Jawa Timur ya, ini Madiun dari Madiun, Jawa Timur, ya? Betul, Indah. Dan ada berita yang menarik lagi nih, Indah. Dari jelajah sepeda yang dilakukan oleh Kompas, ini kan menempuh jarak Jakarta-Palembang dan sekarang sudah sampai di etape keempat, betul. Dan beberapa teman yang memang saya bisa hubungi, mereka ternyata cukup menikmati pengalaman ini dan sekarang saat ini mereka sudah ada di wilayah Ogan Komering, tepatnya sudah masuk wilayah Palembang, Indah. Palembang, betul. Dan tentunya pemandangan yang mereka saksikan sangat indah, panoramanya juga menarik tentunya, apalagi pengalaman dengan menggunakan sepeda. Itu pasti menjadi pengalaman yang tak terlupakan, khususnya bagi teman-teman yang tergabung dalam tim jelajah sepeda Jakarta Palembang ini. Dan untuk sementara mungkin ini bisa kami sampaikan dari halaman kompas.com. Ada dari berita jelajah sepeda dan juga tadi ada kurban ya dari Istiqlal maupun juga tadi dari Jawa Timur, menarik sekali. Tapi kalau kita ngomongin masalah kurban di Istiqlal kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat memberikan kurbannya. Ya, ada kurban 1 sapi dengan berat 1,2 ton ya. 1,2 ton. Luar biasa sekali. Dan memang ini Presiden kita ini, Presiden SBY ini bukan hanya berkurban pada hari kemarin, tapi ada satu lagi juga yang merupakan sumbangan bagi masyarakat ataupun juga bagi warga negaranya, yang mana Presiden ini semakin produktif saja dalam berkarya karena sudah menelurkan album keempat ya. Nah, itu dia. Dan dalam rangka meluncurkan album keempatnya ini, kami juga menghadirkan satu dialog ya, seperti biasa ini ada Mas Budiarto Sambazi yang dalam kemarin program sempat berbincang ya. Big Bus, dan saya dengar juga hadir beberapa narasumber seperti Arswendo Atmowiloto, Sis NS dan Ahmad Bubarok, dan berikut ini adalah cuplikan dari program Big Bus. Bung Karno itu presiden yang suaranya jelek. Jadi kalau dia nyanyi di kamar mandi langsung ada yang memaki. Pak Harto dan Ibu Mega itu grogi kalau disuruh nyanyi. Presiden bikin nyiptain musik nggak apa-apa, Ibu Ani hobi motret nggak apa-apa juga. Saya bukan presiden, nggak nyipta lagu juga nggak apa-apa gitu loh. Lalu presiden kita yang terakhir ini memang senang bernyanyi. Bersatulah wahai bersatu. Zaman SMA dia anak band, main bass di situ.
Saya lihat foto-fotonya karena ada. Itu bukti otentik. Nah, kalau pegang pas doang dipotret gitu nggak mungkin nggak mungkin. Narsis itu namanya. Ya, untung Pak SBY itu masih bisa nyanyi. Ya, kalau nggak bisa nyanyi bisa stres. Anda kenal Pak Harto dan Pak SBY. Bedanya apa nih kedua pemimpin kita ini dalam, ya itu tadi hobi ya? Nggak terlalu beda, santai. Tidak jadi ngangkat saya jadi menteri dua-duanya. Gitu. Sudah kenal baik kok. Kalau satu saat kami sedang kumpul, ini tulisan saya dibaca ya bahwa semua bilang bagus gitu ya? Bukan. Kalau saya jadi presiden juga saya akan melanjutkan album-album selanjutnya. Saya pikir kenapa enggak? Masyarakat juga harus tahu itu. Terus berang ke samping, di situ ada band. Dia nyanyi dulu 2 lagu, udah selesai dan teruskan rapatnya. Album keempatnya harmoni, album kelimanya glodok, album kelimanya Mega Besar. Jadi jalan itu kan itu bagus itu dari Sally. Tapi jangan jauh-jauh dari istana zamannya. Iya, nanti muter lagi. Pecenongan, ya. Loh kan koalisinya dan cenang-cenong gitu kan ya. Ya, jangan lewatkan program Big Bells pada hari Selasa 8 November pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana saudara karena Kompas Pagi akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Diabetasol. Lihat saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Nah, kalau pola hidup ini tidak sehat, ya kita itu seperti menabung penyakit untuk usia tua kita. Bicara solusi, khas ala Yusuf Kala. Memang solusinya cuma satu, dan semua orang tahu itu. Public transport. Jadi, setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, luangkan waktu untuk bicara dan berbagi bersama. Kompas, Inspirasi Indonesia. Pemuda seharusnya beraksi nyata. Merapi boleh meletus, tapi harapan mereka tidak boleh ikut pupus. Karenanya, kami beraksi nyata, membuat mereka terus bersemangat, melatih untuk berkarya dan produktif. Dan kini pengungsi Merapi terus produktif dengan semangat berapi-api. Dengan Fatigon, badan fit dan lebih bersemangat. Ayo, saatnya beraksi nyata untuk Indonesia lebih produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara, di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Sukses tidak diraih dengan hanya berdiam diri. Jamu. Saksikan Berbagi Sukses di jam berikut. Di Kompas, Inspirasi Indonesia. Lihat saja mereka. Banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Berbagai daerah, Kompas mengangkat musibah banjir yang menimpa warga hingga mengakibatkan kehilangan anggota keluarga, harta, dan fasilitas pendukung lainnya. Berbagai bencana alam di daerah memerlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah untuk mengantisipasi dan melakukan pertolongan yang cepat bagi warga yang terkena musibah. Praktek suap demi memuluskan transaksi bisnis ternyata menjadi hal yang lumrah bagi perusahaan Indonesia. Survei Transparency International merilis laporan perilaku pebisnis dari 28 negara. Indonesia mendapat indeks keempat terendah bersama dengan Cina, Meksiko, dan Rusia. Yang menjadi pertanyaan, jika di tingkat internasional perusahaan Indonesia saja terkenal dengan suka menyuap, bagaimana dengan dalam negeri? Ini jelas prestasi yang sangat memalukan. Perlu ada perbaikan total agar budaya korupsi dan upeti bukan menjadi hal yang lumrah di negeri ini.
Ya, kurang dari 1 minggu pelaksanaan SEA Games ke-26 di Palembang dan juga Jakarta akan segera diselenggarakan. Banyak pihak yang was-was apakah Indonesia dalam hal ini adalah panitia pelaksana SEA Games mampu menyelesaikan venue tepat waktu, tapi ternyata sudah terjawab bahwa Palembang dan juga Jakarta telah siap untuk membawa nama Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan SEA Games ke-26. Kita akan mengulasnya hari ini dalam Ulas Kompas karena informasi ini menjadi berita utama di halaman muka Harian Kompas yang terbit hari ini bersama Mas Triasko Cahyono, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Mas, di antara was-wasnya masyarakat terkait tidak jadi-jadinya nih venue yang beberapa waktu ini hingga dinilai terlambat dan juga belum diuji cobanya beberapa venue, tapi ternyata masih optimis bahwa Indonesia mampu menggelar ajang berskala internasional. Bagaimana Kompas melihat hal ini, Mas? Ya, selamat pagi Cindy, selamat pagi pemirsa. Memang hari ini kita Kompas memberikan berita yang mengembirakan gitu ya, saya katakan mengembirakan bagaimana? Kalau selama ini kita berkaitan dengan SEA Games, selalu was-was tentang venue yang nggak selesai-selesai, tentang peralatan yang nggak datang-datang, dan sebagainya. Dan kali ini setelah sekian lama dan sekian mendekati saat-saat pelaksanaan, semua sudah beres ya. Venue-venue sudah baik, sudah siap semuanya, selesai dikerjakan meskipun terlambat ya, tapi terlambat tapi toh pada akhirnya selesai. Nah ini yang memungkinkan bagi kita semua yang dilakukan sekarang tinggal hal-hal yang kecil aja, jalan, lingkungan, menata lingkungan sebagainya. Tadi yang terpenting adalah venue sudah selesai. Nah ini yang kita harapkan semua. Nah, selain venue yang juga dinanti-nanti oleh masyarakat terkait pelaksanaan SEA Games yang tidak kalah penting, yang juga masuk dalam laporan khusus Harian Kompas adalah prestasi atlet Indonesia di ajang ini. Ya tentu, setelah venue selesai sekian lama dalam kita berwas-was tadi dan kemudian selesai dan kemudian nanti mulai 1 November kemudian pelaksanaan SEA Games, kita berharap bahwa atlet-atlet kita Indonesia berprestasi baik. Ya syukur-syukur juara umum, kalau tidak ya tetap di atas lah kiranya itu. Apalagi sudah dipancing dengan bonus 200 juta ya. Ya, sekarang kita berharap meskipun kita sekarang melihat bagaimana kondisi atlet kita ada yang plus minus, ada yang sudah siap sekali, ada yang belum, dan itu sangat-sangat wajar sekali. Hanya tadi saya katakan dengan semuanya akan menjadi cerminan bagaimana kita mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional ya. Kalau venue-nya bagus, kemudian dan pelaksanaannya bagus, atletnya ditutukan bagus dengan prestasi yang bagus pula. Itu yang kami harapkan selama ini. Ya, kita tunggu saja pelaksanaan SEA Games yang lancar dan juga mungkin akan kita harapkan memberi hasil yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Baik, informasi kedua atau berita kedua di halaman muka Kompas hari ini adalah terkait banjir di beberapa daerah di Indonesia. Kemarin Kompas membahas masalah banjir yang ada di Thailand dan juga beberapa negara di ASEAN. Tapi saat ini Kompas lebih fokus kepada banjir di dalam negeri. Ada jembatan putus, kemudian juga ada banjir di Sumatera Barat. Apa yang akan diungkap? Tadi cerita utamanya adalah soal hal yang menggembirakan gitu ya, optimisme kita. Sekarang kita cerita tentang banjir yang jadi di mana-mana, hujan di mana-mana, banjir di mana, ada tanah longsor di mana-mana. Itu sungguh memprihatinkan. Tadi saya katakan bahwa di Sumatera Barat jembatan putus, di Jawa Tengah juga ada jembatan putus, dan di Jawa Tengah ada lagi lahar dingin berapi yang ada ribuan yang belum turun, ada hujan pada turun semuanya. Di Jakarta, di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, hampir semua wilayah itu karena cuaca buruk saat ini dan akhirnya banjir di mana-mana. Ini sungguh memprihatinkan dan tentu mengharapkan perhatian dari pemerintah apa yang dilakukan. Kalau jembatan putus, tidak ada jembatan putus, kemudian di Jawa Tengah misalnya, itu kemudian memutus suatu desa yang kemudian tidak berhubungan dengan luar. Bagaimana ini pemerintah untuk segera bertindak? Karena yang penting sekarang mengantisipasi ketika nanti musim hujan sungguh-sungguh sudah datang, tidak terlambat. Jadi kalau kita hari ini Kompas hari mengangkat bencana alam di daerah adalah mengajak pemerintah, mengingatkan pemerintah untuk siap sedia, untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga tidak terlambat kalau menjadi lebih parah lagi. Tidak seperti yang kita lihat di Thailand misalnya begitu. Iya, baik. Dan juga jadi perhatian pemerintah agar ketika sedang musim kemarau terjadi berita kekeringan, tapi ketika musim hujan ada juga berita bencana-bencana banjir di sejumlah daerah. Baik, dan yang juga menjadi satu berita menarik dalam halaman muka Kompas hari ini adalah serial tentang Jelajah Kompas, Jakarta Palembang, Jelajah Sepeda. Saat ini sudah masuk etapa ketiga ya Mas. Nah, yang selalu ingin diungkap dalam Jelajah Sepeda ini adalah hal-hal yang menarik di setiap kota yang disinggahi. Kali ini giliran. Ya, kita sekarang cerita tentang Jelajah Sepeda ini tidak khusus tentang sepedanya, tetapi wilayah yang dilalui kawan-kawan yang penjelajah sepeda ini. Jadi wilayah di Ogan Komering Ulu Timur ya. Bagaimana petani di sana sukses panen setahun 3 kali
kali, dan peningkatan hasil produksi mereka bisa 21-24 ton per tahun gabah kering basah, dan itu sungguh-sungguh sangat menyenangkan. Sementara di daerah lain banyak yang kekeringan ya, musuh dan sebagainya. Tapi petani di Ukam Komering Ulu Timur sukses pada tahun ini, dan ini karena apa? Karena antara lain juga kerjasama di antara mereka sendiri, bagaimana mengatur air tanpa aturan. Berarti mereka bisa saling giliran mengatur air. Dan ini barangkali menjadi contoh ya, bagi petani daerah lain ya. Bagaimana petani juga harapan juga sukses dalam mereka. Baik, Mas Trias, dalam tajuk Kompas hari ini, masih terkait hak-hak dasar warga Papua yang sampai saat ini masih bisa dibilang memprihatinkan. Sejumlah cara pendekatan yang sudah dilakukan pemerintah, mulai dari otonomi khusus, kemudian juga pendekatan keamanan, tapi sepertinya belum menjadi solusi yang bagus. Terobosan apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini yang menarik kami ya. Papua ini, cerita dari Papua selalu cerita yang mengenaskan gitu. Katakanlah Papua itu tidak pernah selesai, tidak pernah lepas dari kekerasan struktural maupun kultural yang terjadi selama ini, dan berbagai macam cara dilakukan mengatasi tidak selesai-selesai, tidak dengan pendekatan kekerasan, justru menemukan kekerasan balik, kekerasan menghasilkan kekerasan ya, tentu itu tidak tepat penyelesaian itu. Kemudian pendekatan ekonomi, misalkan persoalan di Papua juga tidak dengan otonomi misalnya, juga tidak maksimal. Nah ini dicari pendekatan apa lagi? Kami mendorong perlu pemerintah melakukan sebuah terobosan, apakah pendekatan kultural atau pendekatan apapun namanya, terobosan bagaimana menghentikan kekerasan di Papua, karena apapun Papua adalah bagian republik yang harus kita rangkul, selesaikan bersama-sama. Karena apa? Karena pendekatan kekerasan misalnya menghasilkan kekerasan dan mudah akan menjadi sorotan internasional, itu akan sangat merugikan pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia. Karena itu kami Kompas mengingatkan ini loh, persoalan ini harus segera diselesaikan, dicari cara, duduk bersama-sama, membahas bersama-sama. Nah, ini yang kami ajak pemerintah, kami dorong, kami ingatkan agar mari kita bersama mencari terobosan ini untuk menyelesaikan masalah Papua begitu. Baik, dan keberanian untuk mengaplikasikannya. Persis. Ya. Baik, itu tadi 3 berita utama yang ada di halaman muka Harian Kompas yang dapat Anda baca selengkapnya di Harian Kompas edisi Senin 7 November 2011. Jangan kemana-mana, Kompas Pagi akan kembali sesaat lagi. Untuk semua anak-anak Indonesia, ayo belajar dan bermain bersama. Di negeri ini ada banyak yang bisa kita pelajari. Bermain sambil menambah pengetahuan di Ensiklopedia Anak Nusantara. Kunjungi jalan di mana kita bisa bernyanyi, menari, dan belajar bersama karakter favorit kita. Di jalan sesama, benda di sekitar kita ternyata punya fungsi yang tak terduga loh. Nantikan Science is Fun. Semuanya hanya di Kompas Junior, spesial untuk anak Indonesia. Lihat saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Pemuda seharusnya beraksi nyata. Merapi boleh meletus, tapi harapan mereka tidak boleh ikut pupus. Karenanya, kami beraksi nyata, membuat mereka terus bersemangat, melatih untuk berkarya dan produktif. Dan kini pengungsi Merapi terus produktif dengan semangat berapi-api. Dengan Fatigon, badan fit dan lebih bersemangat. Ayo, saatnya beraksi nyata untuk Indonesia lebih produktif. Bersama Fatigon Aksi Semangat. Segala tentang selebriti di sini diungkap dengan jujur. Menatap dengan mata, berbincang dengan hati.
Dan ini jauh lebih keras ya? Kalau ini keras, saya kehilangan suami dan kehilangan partner nyanyi, dua-duanya. Kami menatapnya dengan mata dan mendengar lewat hati. Saksikan Mata Hati di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami berdua di Kompas Pagi, dan sekarang kita akan simak informasi yang khas dari Kompas Pagi ya. Iya, Indah, ya. Ada informasi laporan dari daerah. Kita di daerah. Ya. Pertama kita ke Surabaya, di sana sudah ada Sandi Priawan yang siap dengan laporannya ya tentu saja ya. Silakan Sandi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, salam Nusantara pemirsa. Kami dari Surabaya, Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Kita awali informasi pertama, Jawa Timur mengalami deflasi 0,16% selama Oktober 2011. Akibat terjadinya penurunan harga sejumlah komoditas. Salah satunya penurunan harga kelompok sandang yang mencapai 1,87%. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jatim, Irlan Indro Cahyo, saat ini deflasi Jatim juga dipengaruhi terjadinya harga dari kelompok bahan makanan yang turun 0,47% dibandingkan kondisi normal. Deflasi Jatim pada bulan Oktober ini merupakan deflasi pertama kali selama 9 tahun terakhir. Karena pada periode tersebut setiap bulan Oktober memasuki momentum lebaran sehingga memicu kenaikan harga. Jika dikalkulasi laju inflasi Jatim antara Januari hingga Oktober 2011 mencapai 2,97%. Namun laju inflasi secara year on year Oktober 2010 dan Oktober 2011 di Jawa Timur mencatatkan 4,51%. Di samping itu pada Oktober ini secara nasional juga membukukan angka deflasi dengan pencapaian 0,12%. BPS Jatim optimis 2 bulan mendatang tidak ada gejolak harga, baik dipicu kenaikan tarif dasar listrik maupun bahan bakar minyak, sehingga inflasi pada akhir tahun bisa di bawah 5%. Mirsa, gagal menekuni sebuah profesi tak selalu membuat jerah. Di Situbondo, Jawa Timur, para petani yang dulu mengalami gagal panen beralih profesi menjadi perajin kerang yang kini mampu menembus pasar mancanegara. Kemarau ini banyak yang gagal panen. Banyak kerang-kerang gitu ya? Banyak kerang, tidak dimanfaatkan teman-teman. Nah jadinya saya coba usaha itu kerang. Usaha dari itu ternyata ya ada bagusnya juga, bisa untung menghasilkan. Ya? Sementara itu, Didik Wahyudi, salah satu perajin kerang, menyatakan enggan kembali bekerja sebagai buruh tani karena seringkali dirinya tidak dibayar saat pemilik sawah mengalami gagal panen. Selalu gagal panen lah. Sering rugi ya? Sering rugi. Terus ini mencukupi nggak kerja kayak gini Mas? Untuk ya, untuk sehari-hari? ukuran bujangan seperti saya ini mungkin cukup. Cukup ya? Untuk jajan. Souvenir kerang khas Pantai Pasir Putih Situbondo ini mampu menarik perhatian pengunjung karena unik, murah, namun berkualitas. Toko souvenir ini menyediakan berbagai macam souvenir untuk perabotan rumah tangga seperti lampu kerang, kerang hiasan cermin, korden dari kerang, lukisan kerang, patung ikan, dan asbak. Selain itu, aksesoris wanita seperti anting, gelang, dan kalung juga tersedia di sini. Harga souvenir kerang ini bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp300.000. Kalau di Pasir Putih itu kualitasnya lebih bagus Mas. Jadi barang-barangnya masih ini, warnanya masih asli. Terus harga juga murah. Lebih murah ya? Iya. Para perajin kerang berharap agar pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan uluran tangan dalam mengembangkan produksi kerajinan tangan hasil laut yang dapat memberikan penghasilan kepada warga saat mengalami gagal panen. Imron Fahim, Situbondo, Jawa Timur. Demikian informasi dari Jawa Timur. Kita kembali ke Jakarta. Iya, terima kasih ya. Itu tadi ada Sandi Priawan dari Surabaya. Dan sekarang kita akan menuju ke Bali. Di sana sudah ada rekan Putu Lisma Dewi. Ya, silakan dengan laporan. Terima kasih. Selamat pagi. Senang sekali kami dari Bali kembali menyapa Anda dalam Kompas Pagi. Inilah informasi dari Bali selengkapnya.
Selain dimanfaatkan sebagai pupuk, kotoran gajah ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kertas daur ulang. Manfaatan kotoran hewan besar ini dilakukan Taman Safari Gianyar Bali dengan hasil berupa kertas organik yang memiliki serat-serat alami. Seperti apa kertas daur ulang dari kotoran gajah ini? Berikut liputannya. Dalam sehari, gajah dewasa dapat menghasilkan kotoran 30 hingga 50 kg. Banyaknya kotoran yang dihasilkan oleh gajah menjadi inspirasi bagi pihak Taman Safari Gianyar Bali untuk dimanfaatkan menjadi kertas daur ulang yang cukup menarik, di samping dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Untuk membuat kotoran gajah menjadi kertas organik cukup mudah. Mula-mula kotoran gajah dikumpulkan, kotoran selanjutnya dipilah-pilah sehingga terbebas dari sampah plastik. Kotoran gajah selanjutnya dijemur hingga 80% kering, dilanjutkan dengan proses pencucian dan penyaringan. Proses selanjutnya, hasil penyaringan tersebut dicampur dengan rebusan kertas bekas yang telah direbus. Perebusan dilakukan untuk menghilangkan bakteri yang terdapat di dalam kotoran. Agar hasilnya lebih maksimal, bahan yang telah direbus kemudian diblender hingga halus dan siap dicetak menjadi bahan kertas. Kertas akan kita campur dengan kotoran gajahnya itu tadi, yang sudah kita rebus juga dan sudah halus, lebih halus, untuk menghasilkan serat yang lebih halus. Baru proses cetak. Proses cetak, proses jemur, kertas bisa jadi. Ada yang menarik dari kertas daur ulang ini, yakni hasilnya lebih natural karena menonjolkan serat-serat yang didapat dari kotoran gajah. Daur ulang kertas bekas bercampur kotoran gajah menghasilkan puluhan lembar kertas berbagai ukuran. Kertas-kertas ini kemudian dijadikan souvenir menarik, diantaranya menjadi album, kartu undangan, serta buku agenda. Untuk sementara hasil kertas daur ulang kotoran gajah tidak dijual dan hanya dipamerkan bagi pengunjung. Putu Raditya Wijaya, Gianyar, Bali. Ribuan lukisan karya anak-anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak se-ASEAN sejak awal bulan November dipamerkan di ajang ASEAN Fair 2011 Nusa Dua Bali. Lukisan yang ditampilkan menggambarkan keindahan alam termasuk lokasi pariwisata di negara-negara ASEAN. ASEAN Fair 2011 di Nusa Dua memberikan ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil karya mereka. Seperti pameran lukisan hasil karya anak-anak sekolah dasar serta taman kanak-kanak senegara-negara ASEAN yang dipamerkan di area Peninsula Nusa Dua Bali. Berbagai pesan tergambar dalam lukisan anak-anak ini, diantaranya gambar bendera-bendera negara-negara ASEAN, Tugu Monas di Jakarta, Menara Petronas di Malaysia, kemegahan studio rekaman Universal Music di Singapura, serta sampan nelayan dan kemegahan masjid di Brunei Darussalam. Selain menggambarkan lokasi wisata, ada juga lukisan yang menggambarkan hewan-hewan yang dilindungi, seperti hewan komodo yang saat ini sedang diajukan sebagai salah satu 7 keajaiban dunia asal Indonesia, harimau Sumatera, jalak Bali, orangutan, cendrawasih, dan badak cula 1. Salah seorang pengunjung pameran, Muhammad Cipta Suhada, cukup bangga dengan lukisan hasil karya anak senegara-negara ASEAN ini. Ia berharap panitia lebih proaktif agar pameran lebih banyak diminati pengunjung. Anak-anak itu berusaha buat menyampaikan banyak sekali pesan dari melalui gambar-gambar mereka, dan dari gambar-gambar itu kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali concern atau kepedulian mereka tentang apa yang sedang terjadi di ASEAN ini. Pameran lukisan anak senegara-negara ASEAN ditampilkan selama digelarnya ASEAN Fair di Nusa Dua. Meski kaya makna, sayangnya pameran ini kurang diminati pengunjung lantaran sepinya lokasi sejak awal dibukanya pameran awal November lalu. Mansi Sinko, Badung, Bali. Demikian informasi dari Bali, selanjutnya kembali ke studio Jakarta. Ya, terima kasih Putu atas laporan Anda dari Bali ya Indah ya, dan itu tadi sekaligus mengakhiri laporan teman-teman kita dari daerah. Dan sekitar 2.000 pendaki asing terjebak dalam cuaca buruk lereng Gunung Everest. Ya, dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.
kembali ke ibu kota Nepal, Kathmandu. Juru bicara tim. Sukses tidak diraih dengan hanya berdiam diri. Jamu. Saksikan berbagi sukses di jam berikut. Di Kompas, Inspirasi Indonesia. Lihat saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Sebuah perjalanan memburu adrenalin dengan teknik tingkat tinggi. Saksikan Teroka di Kompas, Inspirasi Indonesia. Melakukan pembelian merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di sana Danamon hadir, membantu memenuhi berbagai pembelian kebutuhan Anda. Dengan beberapa anak perusahaan, Adira Kredit untuk pembiayaan elektronik, komputer, furnitur, dan alat rumah tangga lainnya. Adira Finance untuk pembiayaan kendaraan bermotor, serta jasa perlindungan melalui Adira Insurance. Adira Kredit anak perusahaan Danamon untuk pembiayaan produk elektronik, komputer, furnitur, dan peralatan rumah tangga lainnya. Dengan proses mudah didukung lebih dari 10.000 rekanan toko dengan jaringan outlet terluas dan terbanyak. Adira Finance merupakan anak perusahaan Danamon untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaringan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagai apresiasi kepada nasabah, Adira Finance menghadirkan kartu Adira Club Member yaitu Smart Card dengan berbagai keuntungan. Adira Insurance anak perusahaan Danamon yang hadir untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan kendaraan bermotor dan juga perlindungan melalui produk asuransi lainnya dengan kemudahan dan kenyamanan layanan di kantor cabang yang tersebar nasional serta customer service Adira Insurance 24 jam. Karena di setiap keinginan Anda, ada semangat bisa untuk mewujudkannya. Danamon beserta anak perusahaan Adira Finance, Adira Insurance, dan Adira Kredit membantu kebutuhan Anda secara cepat dan mudah. Bersama Danamon, untuk Anda bisa. Cahaya. Perayaan. Sejahtera. Terima kasih. Bersyukur. Makmur. Kami. Anda. Kita. Mari. Sejahtera. Bersama. Danamon, untuk Anda bisa. Lihat sekelilingmu. Ada banyak yang perlu kamu tahu. Saksikan Science is Fun di Kompas, Inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi. Sekitar 2.000 pendaki asing terjebak dalam cuaca buruk lereng Gunung Everest di daerah terpencil dekat Nepal. Ya, upaya penyelamatan terus dilakukan oleh tim SAR Nepal. Ribuan pendaki asing Gunung Everest terpaksa bertahan di sebuah penginapan di Lukla, Nepal. Cuaca yang amat buruk membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke Nepal. Awan tebal yang melanda kawasan Gunung Everest bahkan membuat beberapa maskapai membatalkan penerbangannya dari daerah terpencil. Ada beberapa kelompok kecil yang sudah berhasil kembali ke ibu kota Nepal, Kathmandu. Juru bicara tim SAR Nepal menyatakan mereka telah menyelamatkan belasan pendaki. Actually, weather is not as favorable as it should have been. Despite of all the difficulties, we did fly one of our Skytruck fixed-wing aircraft to Lamidara. And we brought 18 tourists back in Kathmandu. Thereafter, weather around Lamidara was not again favorable. So, the flight of Skytruck was suspended for today. Setiap tahun tak kurang 10.000 pendaki dan pejalan kaki mengunjungi Solukhumbu, timur laut Nepal. Banyak pendaki yang memulai perjalanan mereka dari kota Lukla di mana cuaca buruk yang kini melanda. Warga Palestina yang tinggal di perbatasan menyemarakan perayaan Hari Raya Kurban dengan antusias. Namun tragisnya konflik berkepanjangan dengan Israel di jalur Gaza masih terus terjadi. Minggu pagi Israel kembali menyerang warga sipil di wilayah jalur Gaza.
Wilayah tepi barat kota Ramlah menggeliat dan antusias dalam perayaan Hari Raya Kurban. Warga ramai mengunjungi pasar demi menyambut Idul Adha. Warga Gaza banyak membeli buah dan makanan di hari raya ini, walau sesungguhnya kemiskinan masih menjadi persoalan di wilayah ini akibat pemblokadean oleh Israel. Geliat pasar tradisional menggambarkan betapa bahagia warga menyambut hari suci Idul Adha bagi kaum Muslim. والله العيد يعني مش كتير مستوى الشراء فيه يعني لأنه الناس طبعا تعرف عيد وأضاحي ومسؤولية والوضع الاقتصادي صعب في ظل الحصار. Namun nuansa kebahagiaan tak berlangsung lama. Peristiwa tragis kembali terjadi di jalur Gaza. Minggu pagi tentara Israel kembali melancarkan serangan udara. Insiden ini menewaskan seorang warga Palestina yang diduga militer Israel sebagai bagian dari Hamas yang melancarkan serangan roket. Selain itu, 2 orang lain juga mengalami luka-luka. Kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, berbeda dengan di Indonesia, tidak ada perayaan Idul Adha di kota Sirte, Libya, tempat kelahiran bekas pemimpin Libya yang tewas Muammar Gaddafi. Warga harus melewatkan salah satu perayaan terbesar umat Islam ini di tengah bangunan yang hancur dan ketiadaan makanan. Tidak ada kemeriahan perayaan Idul Adha di kota Sirte, Libya. Kondisi kota ini hancur akibat pertempuran bertubi-tubi yang berakhir pada kematian Gaddafi di kota ini bulan lalu. Perekonomian Libya yang ikut terpuruk membuat warga tak mampu membeli hewan kurban yang menjadi tradisi Idul Adha. والله بالنسبة لتو ما في ناس تشتري لأن فلوس ما فيش. الناس ما عندها فلوس باش تبدا. هو في اللي غالب حتى في إنه يشتري خبز لأولاده ومكرونة واحد ما عنده مش. منين بيجينا الفلوس يعني؟ المصرف ما في فلوس ما في مكسر مدمر في سنة. Warga Sirte memilih tidak merayakan Idul Adha saat ratusan warga menjadi korban jiwa dan warga yang masih belum diketahui nasibnya. ما فيش عيد ما فيش ملابس ما فيش أي حاجة يعني للأطفال هذين ماكلة ما فيش غاز ما فيش أي حاجة يعني لا طناجر لا شيء ما فيش أي حاجة. Warga Sirte melalui salah satu perayaan terbesar umat muslim ini dengan penuh keprihatinan dan tidak kepastian kapan kota mereka akan kembali normal. Sirte menjadi salah satu kota yang hancur digempur oleh pesawat NATO dan para petempur ketika memburu bekas pemimpin Libya Kolonel Muammar Gaddafi. Gaddafi tewas di kota ini dalam sebuah gorong-gorong. Ya, tentunya di sana cukup menyedihkan ya. Salah satu perayaan Hari Raya Islam terbesar tidak bisa dirayakan di Libya. Tidak berbeda jauh dengan beberapa lokasi yang ada di Indonesia seperti yang ada di Merapi maupun Sidoarjo, di mana mereka juga melewatkan suasana Hari Raya Idul Adha dengan keprihatinan indah. Dan ini ada satu lagi yang juga cukup memprihatinkan, di mana ada 3 buah bom yang meledak di sebuah pasar yang ramai yang mengguncang ibu kota Irak. Ledakan bom ini terjadi ketika warga Irak sedang merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha dan 8 orang tewas akibat peristiwa ini. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Dunia Kompas Pagi. Ledakan bom di Baghdad menewaskan 8 orang dan melukai 26 orang lainnya. Bom ini meledak ketika umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Kejadian ini sekaligus menguji kesiapan angkatan bersenjata Irak yang akan mengambil alih pengamanan Irak dari tentara Amerika Serikat. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter melanda negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Gempa merusak jalan raya dan rumah penduduk. Penduduk yang mengalami kejadian ini masih syok karena peristiwa yang berlangsung begitu cepat. Belum ada laporan korban jiwa atau cedera serius yang menimpa warga kota Prague, Oklahoma. Hujan lebat dan banjir yang melanda kawasan Prancis Selatan memaksa 600 orang warga mengungsi dan 3 orang tewas akibat banjir. Air sungai meluap dan menggenangi jalanan serta rumah warga hingga banyak warga yang terpaksa bertahan di rumah menunggu untuk dievakuasi. Departemen Mitigasi dan Pencegahan Bencana Thailand mengeluarkan data terbaru korban tewas akibat banjir di negara ini. Jumlah korban tewas mencapai lebih dari 500 orang. 2 orang masih hilang. Banjir yang terjadi sejak bulan Juli lalu masih terjadi di 25 provinsi di kawasan timur laut dan tengah Thailand, termasuk kota Bangkok meskipun ketinggiannya kini mulai menurun. Ya, informasi Kelas Dunia yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup paruh pertama di Kompas Pagi hari ini. Dan jangan lewatkan dialog khas Kompas Pagi masih seputar Hari Raya Kurban, yaitu bersiap dengan dampak makanan daging yang terlalu banyak. Tetaplah bersama kami karena Kompas Pagi akan segera kembali.
Saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Sejak malam itu kamu jadi rongkeng. Aku nggak pernah mau balik ke sini. Aku nggak punya uang. Sus ronggeng kia duniaku. Wujud dharma baktiku untuk duku paruk. Sus, kamu harus cari serintil. Segala tentang selebriti diungkap dengan jujur. Tapi dia gak pernah sedih. Mata hati di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Sudah kenal dengan Momon, Tantan, Putri, dan Jabrik? Ayo temani mereka di jalan sesama. Kompas, inspirasi Indonesia. Seorang polisi gadungan meregang nyawa setelah tertembus timah panas yang dilepaskan petugas Reskrim Polresta Sukabumi, Jawa Barat. Petugas menembak pelaku karena berusaha melawan dengan golok saat proses penangkapan. Selama ini korban diburu petugas kepolisian karena terlibat kasus pencurian dan perampasan sepeda motor. Lampu penerang di landasan Bandara Adi Sucipto padam. Akibatnya penumpang batal terbang karena semua pesawat tidak diperbolehkan terbang oleh otoritas bandara. Akibat kejadian ini banyak penumpang yang kecewa karena batal berangkat. Angin puting beliung menerjang sebuah perumahan Bedali Indah, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu sore. Akibat peristiwa ini 8 rumah rusak berat, hancur pada bagian atap dan belasan rumah lainnya rusak ringan. Tak hanya atap, puting beliung juga mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah tangga. Akibatnya warga terpaksa mengevakuasi barang-barang untuk dipindahkan ke tempat yang aman. Tim pengawas dan pemeriksa hewan kurban dari Dinas Peternakan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menemukan hati hewan kurban yang mengandung cacing di sejumlah lokasi penyembelihan termasuk di kediaman Wali Kota Tasikmalaya, Syarif Hidayat. Petugas segera menyita hati hewan kurban yang mengandung cacing untuk dimusnahkan. Warga miskin di Kota Cirebon, Jawa Barat harus rela berdesakan untuk mendapatkan jatah daging hewan kurban yang dibagikan di Masjid At-Taqwa Cirebon. Warga yang didominasi ibu-ibu dan balita mengantri pembagian kupon sejak pagi hari. Ketika pembagian kupon dimulai, warga tampak saling berebut kupon karena takut kehabisan. Ya, terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi, dan di bagian kedua ini kami akan sajikan kembali informasi nasional yang menjadi berita utama dalam Kompas Pagi kali ini ya. Betul. Pertama mungkin Teguh akan menyampaikannya. Iya. Ya, informasi dari ibadah haji yang baru saja berlangsung ya. Ratusan ribu jemaah haji Minggu pagi waktu Arab Saudi atau Minggu siang waktu Indonesia Barat melakukan tawaf di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ya, dan ritual ibadah ini adalah dilakukan setelah sebagian jemaah melempar jumroh di Mina pada malam harinya. Lebih dari 100.000 jemaah melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi Minggu pagi. Ibadah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ini dilaksanakan para jemaah haji secara bergantian dan berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu petang. Ritual ini merupakan rangkaian ibadah haji yang dimulai dari wukuf di Padang Arafah dan melempar jumroh Aqobah di Mina. Usai melaksanakan tawaf, para jemaah melanjutkan ibadah sa'i atau lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Untuk tahun ini, diperkirakan 2,5 juta umat muslim dari seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji. Seperempatnya, yakni lebih dari 220.000 jemaah, berasal dari Indonesia.
Dari tanah air, ratusan warga korban Merapi melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Instiper yang hanya berjarak 5 km dari puncak Merapi. Padahal larangan sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, sementara itu korban lumpur Lapindo merayakan Idul Adha tanpa menyembelih hewan kurban karena ganti rugi yang belum didapat. Dengan khusyuk, warga dua desa Kabupaten Sleman dan Klaten melaksanakan sholat Id di lapangan Instiper. Padahal lapangan Instiper hanya berjarak 5 km dari puncak Merapi. Meskipun telah dilarang oleh pemerintah, warga tetap melaksanakan sholat Id di desa mereka. Warga yang seharusnya masih tinggal di hunian sementara, kini telah kembali ke desa masing-masing untuk mengolah lahan dan ternak. Sini maunya direlokasi, tapi warga sini tolak relokasi. Kenapa, Pak? Karena ya tak mau meninggalkan utah darah sendiri. Warga di sini kan ya mayoritas itu pada tani, ternak. Kan kalau di bawah nggak mungkin kalau mau ternak di bawah. Sementara sholat Id oleh warga korban lumpur Lapindo dilaksanakan di bawah rintikan hujan. Sholat dilaksanakan di atas tanggul ke desa Ketapang, Sidoarjo. Dalam khotbahnya, khotib mengkritik kinerja pemerintah yang lamban dalam penanganan ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo. Hingga kini pembayaran ganti rugi kepada warga belum selesai dan sering mengalami keterlambatan. Akibat keterlambatan ini, warga tidak dapat menyembelih hewan kurban. Tim Liputan, Yogyakarta dan Sidoarjo. Berbeda dengan di tempat lainnya, para korban banjir di Padang, Sumatera Barat kemarin tidak bisa berlebaran haji. Mereka tak bisa melaksanakan sholat Idul Adha karena tidak memiliki pakaian yang layak untuk beribadah. Ya, dan mereka kini hanya mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Ini warga tidak dapat menyembelih hewan kurban. Tim Liputan, Yogyakarta dan Sidoarjo. Berbeda dengan di tempat lainnya, para korban banjir di Padang, Sumatera Barat kemarin tidak bisa berlebaran haji. Mereka tak bisa melaksanakan sholat Idul Adha karena tidak memiliki pakaian yang layak untuk beribadah. Ya, dan mereka kini hanya mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Tak ada lagi pakaian yang bisa digunakan Yani untuk berlebaran haji tahun ini. Banjir bandang di tanah kelahirannya di pesisir selatan Sumatera Barat menghancurkan rumah dan menghanyutkan harta benda miliknya. Karena itu Idul Adha tahun ini terasa berbeda bagi Yani dan warga di pesisir selatan Sumatera Barat. Tak bisa sholat Id lagi, keadaan tukaran baju sudah kosong. Oh, jadi pakaian hanyut terbawa banjir semua nih? Habis semua. Cuman badan sama nyawa yang selamat. Senasib dengan Yani, Desi juga tak bisa menikmati indahnya Idul Adha. Selain tak memiliki pakaian layak pakai untuk beribadah, Desi juga harus menjaga harta bendanya yang tersisa agar tidak diambil pencuri. Jubah, tak tantu lataknya, baju tak ada. Ibu mau nin barang, Mas Haji ke situ japoi pai. Ibu nama pai, tapi ibu orang sembahyang tu ibu duduk di situ. Ibu baca-baca apa ibu, macam-macam ayat-ayat tu juga lain. Para korban banjir di Kabupaten Pesisir Selatan kini tinggal di pengungsian. Mereka berharap bantuan pemerintah dan dermawan. Banjir bandang yang terjadi pekan lalu menghanyutkan 50 rumah dan menewaskan 6 orang. Air menggenangi 10 kecamatan hingga membuat 52.000 orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir besar di kawasan ini terjadi karena meluapnya Sungai Batang Tapan. Rahmatul Fauza, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dan Indah, kita harus jeda pariwara sejenak dan kami berdua masih akan kembali sesaat lagi. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara, di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Lihat saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol. Nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Untuk
Untuk semua anak-anak Indonesia, ayo belajar dan bermain bersama. Di negeri ini ada banyak yang bisa kita pelajari. Bermain sambil menambah pengetahuan di Ensiklopedia Anak Nusantara. Kunjungi jalan di mana kita bisa bernyanyi, menari, dan belajar bersama karakter favorit kita. Di jalan sesama, benda di sekitar kita ternyata punya fungsi yang tak terduga loh. Nantikan Science is Fun. Semuanya hanya di Kompas Junior, spesial untuk anak Indonesia. Setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, saatnya untuk kita bicara. Bicara cerdas. Made with pride in Indonesia. Bicara fakta dari hati tentang selebriti. Dan itu bisa kita dapatkan bila kita menatapnya dengan mata dan berbicara dengan hati yang tulus. Bicara kesehatan dengan bumbu menyegarkan. Nah, kalau pola hidup ini tidak sehat, ya kita itu seperti menabung penyakit untuk usia tua kita. Bicara solusi khas ala Yusuf Kala. Memang solusinya cuma satu, dan semua orang tahu itu. Public transport. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, hal terindah dari Hari Raya Idul Adha adalah ketika kita dapat berbagi dengan sesama ya. Terutama mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama. Ya, indah seperti masyarakat Bali yang membagikan daging kurban di Hari Raya baik kepada warga Islam Hindu maupun pemeluk agama lainnya. Sedangkan di Solo, Jawa Tengah, sekelompok warga menggelar kegiatan memasak daging kurban untuk memberikannya pada para tukang beca dan tukang parkir. Saling berbagi tanpa melihat perbedaan agama. Kerukunan umat beragama terwujud dalam tradisi umat Hindu di Bali, yaitu ngejot atau tradisi membagikan makanan pada Hari Raya Hindu. Namun, Hari Raya umat Muslim seperti Idul Adha juga dijadikan momen mempererat tali persaudaraan antar umat dengan membagi-bagikan daging kurban seperti daging sapi dan kambing kepada warga baik Muslim, Hindu, ataupun pemeluk agama lainnya. Panitia kurban menyiapkan sedikitnya 7 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang dijadikan dalam 10.000 paket daging kurban. Tradisi ngejot sudah dilakukan sejak turun-temurun dan dilestarikan untuk memelihara silaturahmi antar umat beragama. Idul Adha di sini hanyalah merupakan melanjutkan tradisi daripada keturunan keluarga saya. Bukan di sini saja, bukan di LDI aja. Ini menyangkut seluruh umat Muslim yang Idul Adha yang di Denpasar. Di Solo, Jawa Tengah, sekelompok masyarakat memasak sate di suatu mal di Jalan Slamet Riyadi untuk menyajikannya kepada tukang beca dan tukang parkir yang mangkal di sekitarnya. Kegiatan ini disambut gembira oleh para tukang becak. Pak, ini tadi mau ikut bakar sendiri atau gimana? Bakar sendiri. Bakar sendiri. Dipersilahkan sama panitianya? Iya. Siapapun juga dipersilakan ikut membakar sate sendiri. Senang nggak, Pak? Ya, senang, Bu. Rasanya satenya sendiri kurang empuk atau kurang gimana? Ya kayaknya kurang itu loh, soalnya yang bakar itu kan orang lain, bukan yang asli pedagang. Panitia sengaja memilih lokasi kegiatan di area mal untuk menjangkau warga yang tak mampu di pusat kota. Kita berbagi di Hari Raya Idul Adha ini. Kita saling bersama-sama dengan pengemudi becak yang mangkal di depan Grand Mall dan sekitarnya. Kita ajak bersama-sama untuk makan bareng. Hari Raya Idul Adha mengajarkan umat untuk banyak memberi, karena hidup hanya akan lebih indah dengan berbagi kepada sesama. Tim Liputan, Bali dan Solo, Jawa Tengah.
Ya, tidak hanya waktunya berbagi pada fakir miskin, momen hari raya biasanya menjadi waktu berkumpul dan bersilaturahim bersama keluarga ya. Ya, dan jika sudah ada acara keluarga, sudah pasti ada berbagai hidangan yang mengundang selera, termasuk aneka macam masakan dengan bahan dasar daging hewan kurban seperti sapi dan kambing. Ya, padahal mengonsumsi daging dengan kurang cermat ini bisa memiliki dampak tertentu bagi kesehatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sih dampaknya bila mengonsumsi daging dengan kurang hati-hati dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut, telah hadir bersama kami di studio Dr. Ari Fahrial Sam, ahli penyakit dalam dan praktisi klinis UI. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Ya, Dokter Ari ini terkenal sekali di kalangan wartawan kesehatan karena memang sering menjadi narasumber yang terpercaya. Ini senang sekali tulisan-tulisannya sudah sering dibaca ya di Indonesia. Iya, terima kasih. Selamat pagi dok. Nih, aku mau nanya apa nih sama dokter? Pertanyaan pertama nih, kami mau bertanya kalau seandainya biasanya orang yang sudah tahu dirinya tidak sehat atau punya kolesterol yang tinggi, mereka tuh biasa berhati-hati. Nah, tapi justru sebaliknya, mereka yang merasa sehat-sehat saja justru tidak cermat dalam menjalani pola hidup. Bagaimana nih dokter? Iya betul. Jadi ini memang satu hal yang harus menjadi perhatian kita ya. Apalagi kalau misalnya umur kita udah di atas 40 tahun. Nah, itu harus penting, harus check up. Karena tadi orang tahu kolesterolnya tinggi kan setelah melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau dia belum pernah periksa laboratorium, dia belum tahu itu kolesterolnya tinggi atau tidak, asam uratnya tinggi atau tidak, kadar lemak darahnya tinggi atau tidak, gula darahnya tinggi atau tidak, begitu. Sehingga buat mereka itu yang belum tahu bagaimana kondisi sakitnya tadi, kondisi kolesterolnya, ya mungkin jadi nggak bisa mengkontrol makannya begitu. Nah ini dokter, kalau misalnya kita bicara mengenai dampak terhadap kesehatan dari mengonsumsi daging yang berlebihan atau kurang cermat, selain di asam lambung terus sakit mah, ini ada satu penyakit lagi yang sempat kita baca itu namanya GERD atau GERD. Itu tuh apa dokter ya? Katanya itu juga dipicu oleh gaya hidup yang kurang sehat atau seperti apa sih itu? Iya, jadi ada satu penyakit yang saat ini memang trennya meningkat di masyarakat kita, itu yang saya bilang GERD itu ya. Jadi GERD itu sebenarnya suatu pengertian di mana suatu keadaan sakit ya, di mana isi lambung termasuk asam lambung itu yang di lambung ini naik ke atas, ke kerongkongan kita, sampai ke mulut kita begitu, sehingga menimbulkan berbagai macam gejala. Jadi pada awalnya pasien-pasien itu merasakan panas dada seperti terbakar, kemudian mulutnya pahit, ya kadang-kadang sesak napas, ya suaranya serak, yang lebih berat seperti itu, dan gigi-giginya juga seperti terasa ngilu. Itu otomatis ketika setelah mengonsumsi daging atau bagaimana dok? Jadi daging ini sebagai pemicunya. Oleh karena itu saya ingatkan kalau kita misalnya dalam waktu satu kesempatan makan dagingnya berlebih-lebihan, apalagi misalnya daging itu tadi dimasaknya dengan kurang matang, nggak well done begitu ya, jadi setengah matang aja. Nah ini akan menyebabkan pengosongan lambung itu menjadi terlambat. Ya, ini kan belum lagi tadi daging itu ada unsur lemaknya ya. Pengosongan lambung menjadi terlambat, kemudian juga di antara kerongkongan dan lambung kita itu ada klep. Itu klep yang buka tutup. Nah kalau kita terlalu banyak makan yang berlemak, klep itu menjadi lemah. Akhirnya apa? Isi lambung beserta asam lambung itu naik tadi. Itu yang menimbulkan keluhan-keluhan tadi, yang oleh karena itu saya bilang hati-hati, ini bisa menyebabkan GERD tadi. Nah ini kan kalau kita lihat dari bagaimana cara kita memakan daging, kita juga melihat ada beberapa resiko yang akan bisa kita dapatkan, terutama dalam hal penyakit. Nah apakah sebaiknya kita mengurangi konsumsi daging kita dokter, atau mungkin ada perhitungan ideal sebaiknya daging harus dimakan berapa banyak? Iya. Jadi yang terpenting adalah kita mensiasati bagaimana kita harus pada saat makannya itu. Jadi dianjurkan sebelum makan minum air putih dulu 1 gelas agar lambung kita kenyang. Kemudian juga dikombinasi dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kita sudah sebagian misalnya sudah makan sayur dan buah-buahan, ini kan lambung kita ini kan sebagai suatu kantong. Jadi sudah kenyang duluan gitu. Sehingga kita tidak mengkonsumsi daging itu berlebih-lebihan. Kemudian tadi dimasaknya itu dengan matang sampai matang gitu. Kalau dia setengah matang itu juga akan berdampak buat pencernaan. Itu yang penting. Kemudian juga kita tahulah di dalam daging kurban ini kan dapat macam-macam. Ada yang dapat dagingnya, kemudian ada yang jeroan-jeroannya itu misalnya atin. Nah itu juga akan membawa dampak yang kurang baik untuk kesehatan kalau dikonsumsi secara bersamaan dan dalam waktu yang singkat begitu. Dok, biasanya memang kalau lagi hari kurban ya seperti saat-saat sekarang ini memang orang jadi cenderung lebih meningkat gitu konsumsinya terhadap daging. Nah kalau misalnya, tapi hanya sesaat saja, misalnya sehari 2 hari kita makan daging berlebihan atau bahkan jeroan.
itu pola hidup seperti itu atau pola makan seperti itu bisa langsung berpengaruh dok terhadap kesehatan? Ya secara langsung itu bisa tadi ya saya bilang tadi bisa merangsang timbulnya GERD tadi. Kemudian kalau juga kita dalam waktu singkat makan daging berlebihan, nanti buang air besar kita juga jadi agak susah gitu 1-2 hari ini. Ya belum lagi kalau memang tadi saya bilang sudah ada permasalahan kesehatan sebelumnya, sudah ada kolesterolnya tinggi, menderita hipertensi misalnya, kemudian juga kadar gula darah yang tinggi. Nah hal-hal ini yang akan makan yang berlebihan ini akan menyebabkan kondisi tersebut bisa terjadi gitu. Jadi itu memang harus benar-benar diantisipasi karena ini tadi saat ini di rumah-rumah ya sebahagian yang memang mendapatkan daging kurban banyak nih daging. Nah, kita bagaimana mengantisipasinya secara bertahap tadi, mestinya tidak dimasak sekaligus, misalnya sebagian-sebagian atau dibuat dendeng yang mungkin bisa dikonsumsi bertahap gitu. Nah, Dokter Hari ini Indah sebelum hadir tadi sempat memberikan tips makan daging kurban ya, Dok. Nah, bisa dijelaskan Dokter kira-kira lebih lengkap tentang tips ini? Mungkin Anda bisa lihat di layar kaca ya bagi Anda yang di rumah nih, Dok. Apa saja sih, Dok, ini tips untuk makan daging kurban nih, Dok? Iya. Ya, jadi itu yang saya sebutkan bahwa memang jangan makan kambing secara berlebihan dalam waktu singkat ya, itu tadi. Dan juga yang tadi saya sebutkan tadi udah ada ati, limpa, dan itu juga jangan sama-sama berbarengan dengan daging tadi. Dan selain itu juga bagaimana memasak daging tersebut. Iya, ini nomor 3 ini memang penting ini dok, karena biasanya untuk mengolah daging itu pasti kalau orang Indonesia itu kan bumbunya kental sekali. Iya, karena memang yang merica-merica yang terlalu pedas ya, kemudian juga dia termasuk cabai itu juga akan merangsang itu menginjus terjadinya GERD tadi gitu. Nah ini yang menarik yang terakhir ini dokter, yang jangan langsung tidur dalam 2 jam setelah makan daging karena biasanya orang setelah kenyang justru bawaannya ngantuk dokter. Nah itu yang makanya saya selalu ingatkan kalau pada saat dia sudah makan berlebih-lebihan akhirnya ngantuk tidur. Nah itu padahal di lambungnya itu makanan yang baru dikonsumsi itu masih di situ, masih bertahan di situ. Perlu waktu sebetulnya. Jadi kalau dia tidur maka si makanan tersebut akan balik arah ke atas yang akhirnya menimbulkan berbagai macam dampak buat kesehatannya. Nah ini kalau misalnya tadi kita melihat tips dari dokter itu sebetulnya hal simpel, tapi kadang mungkin kita lupa atau malas melakukannya gitu ya. Tapi sebetulnya dok untuk mengonsumsi daging itu sendiri kalau misalnya tidak bisa disatukan dengan jeroan dan lain-lainnya, pada itu kayak sepaket gitu ya. Ini sebaiknya seperti apa ataupun bagaimana daging itu dikonsumsi dok? Bersama minuman apa atau dikombinasi dengan apa? Karena kalau orang Indonesia biasanya makan nasi sama daging gitu dok. Katanya itu nggak boleh dok ya? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara soal makan, memang itu harus memenuhi kandungan gizinya tadi ya, ada unsur karbohidratnya, itu sudah kita dapat dari nasi. Kemudian lemak dan proteinnya bisa kita dapat dari daging. Kemudian ya tentu serat itu yang penting juga, jadi harus dikombinasi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan begitu, dan cukup minum juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memang memperhatikan masalah makan ini dengan baik, mestinya sih tidak ada masalah. Tapi kembali lagi jangan berlebih-lebihan. Tentu nanti kalau berlebih-lebihan ya kalau tadi dampak langsung, tapi secara jangka panjangnya si makanan tersebut kan juga misalnya tadi kita makan daging ya, kalau misalnya juga yang unsur lemak tadi. Ya ini nanti kan kalau digunakan untuk sebagian untuk energi kita, tapi kalau tidak itu nanti disimpan. Nah disimpannya ini bisa macam-macam, di liver akhirnya jadi perlemakan hati, di empedu jadi bisa jadikan batu kandung empedu. Kalau dia kebetulan ditimbunnya di saluran pembuluh darah yang ke arah jantung bisa jadi jantung koroner. Kalau ke pembuluh darah otak menjadi stroke. Jadi memang dampak jangka panjangnya juga ada nih kalau mengkonsumsi daging yang terlalu berlebih-lebihan. Ada potensi-potensi penyakit yang baru lagi dokter. Iya betul. Dan yang terpenting juga aktivitas. Nah usahakan memang aktivitas kita kalau makan daging ini juga banyak gerak, jadinya benar-benar energi itu kalori itu digunakan oleh tubuh kita gitu. Nah, dokter, kita selama ini suka mendengar ada mitos-mitos seperti kalau kita habis makan daging sebaiknya kita minum jus jeruk atau teh pahit panas. Iya itu benar nggak sih dok, katanya akan sebenarnya unsur seratnya yang kita ambil di situ. Jadi kalau kita karena di dalam kandungan sayur, buah-buahan tadi, jeruk dan segala macam itu memang unsur seratnya, karena serat tersebut akan menyebabkan menghambat ya sebagian lah ya kolesterol itu untuk diserap di usus halus. Nah, itu juga membantu untuk paling tidak mengurangi agar kolesterol kita tidak tinggi kalau kita mengkonsumsi daging. Itu memang itu seperti itu. Tapi juga kalau jeruknya terlalu asam, ya nanti
malah meningkatkan menginjus tadi terjadinya GERD tadi. Jadi juga tetap mesti hati-hati. Kalau teh pahit tadi seperti kalau teh pahit saya rasa bagus. Teh pahit kan ada ya teh itu kita tahu lah bahwa itu ada unsur antioksidannya ya, juga unsur seratnya di situ begitu. Itu juga bisa perhatikan. Kadang-kadang kita minum jus. Nah, jus masalahnya begini, setelah makan daging misalnya minum jus, tapi jusnya itu gulanya banyak. Nah, ya kan udah manis-manis. Belum lagi ditambah susunya full cream. Jadi justru akan memperberat keadaan. Jadi mesti pinter-pinter juga ini milih jus. Kalau mau jusnya yang tawar aja misalnya, nggak perlu gula gitu, tanpa gula, tapi tentu yang manis, jangan asam kan. Kalau misalnya jus melon misalnya atau jus mangga yang manis atau pepaya silakan aja. Ini menarik ya dan sangat berguna sekali. Bermanfaat kita harus tentunya untuk pintar kita memilah dan memilih makanan untuk dikonsumsi. Apalagi di masa-masa seperti hari raya seperti ini, daging sangat berlimpah untuk bisa kita konsumsi ya Indah ya. Iya, Dokter Ari terima kasih atas kehadiran dan informasi yang diberikan kepada sangat kami. berguna sekali Terima kasih. Ya. Dan pesan-pesan untuk kami undang ya seputar kesehatan nanti. Terima kasih Dokter Ari telah hadir di Kompas Pagi. Iya. Dan kami juga harus jeda pariwara sejenak dan sudah jeda pariwara tentunya nanti kami akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga, diantaranya adalah mengenai perkembangan seputar SEA Games yang sebentar lagi akan berlangsung. Ya, tetap di Kompas Pagi. Lihat saja mereka, banyak sekali karbohidrat yang Anda konsumsi dalam sehari. Jaga asupan karbohidrat harian Anda ditemani Diabetasol, nutrisi lengkap seimbang dengan karbohidrat terkontrol di pagi dan malam hari. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara, di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Sukses tidak diraih dengan hanya berdiam diri. Jamu. Sukses butuh yang namanya proses. Misalnya tangannya lebarin seperti ini. Cari tahu apa rahasianya. Ada ingin maju terus. Nah itulah, saya kira yang paling penting itu semangat. Saksikan Berbagi Sukses di jam berikut di Kompas, Inspirasi Indonesia. Nah, kalau pola hidup ini tidak sehat, ya kita itu seperti menabung penyakit untuk usia tua kita. Bicara solusi khas ala Yusuf Kala. Memang solusinya cuma satu, dan semua orang tahu itu. Public transport. Jadi, setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, luangkan waktu untuk bicara dan berbagi bersama. Kompas, Inspirasi Indonesia. Segala tentang selebriti diungkap dengan jujur. Tapi dia gak pernah sedih. Mata hati di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Halo saudara, Anda menyaksikan Berita Olahraga bersama saya, Fiza Lutan. Saudara, arena cabang olahraga menembak di Kompleks Jakabaring Sport City telah selesai. Peralatan elektronik telah terpasang dan para atlet sudah mulai berlatih di arena ini. Meski terlambat, para atlet menembak nasional optimistis bisa mengalahkan seteru abadi mereka yaitu Vietnam dan Thailand.
Para atlet cabang olahraga menembak Indonesia berlatih di arena menembak Kompleks Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Anang Yulianto salah satunya yang sejak April sudah mempersiapkan diri untuk berlaga. Dia baru mencoba lapangan ini karena penyelesaiannya yang terlambat. Terlambatnya penyelesaian pembangunan arena di Jakabaring menjadi salah satu hambatan dalam proses adaptasi lapangan. Sebetulnya terlalu mepet, Mbak, tapi adanya seperti ini ya harus kita hadapi, Mbak. Itu merupakan sebuah tantangan buat kita. Bisa nggak dengan waktu yang segini sempitnya kita bisa menjadi yang terbaik. Itu tantangan buat kami. Pelatnas menembak mengirimkan 23 atlet dalam SEA Games tahun ini. 14 medali emas diperebutkan di cabang ini. Lawan tangguh Indonesia adalah seteru abadi, yaitu Vietnam dan Thailand. Namun hal itu bukan alasan untuk tidak mempersiapkan diri secara optimal. Sekarang ini kami datang duluan ke Palembang, kami menguasai lapangan walaupun belum 100% siap, namun kami bisa senang bahwa kami boleh duluan menguasai sini, menduduki lapangan. Mudah-mudahan dengan beberapa hari kami unggul ini, kami bisa lebih termotivasi maupun percaya diri kami bisa ada di lapangan ini lebih, lebih yakin. Setelah sempat mengalami keterlambatan, arena menembak akhirnya telah selesai dan siap digunakan perhelatan olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini. Pertandingan menembak akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 16 November mendatang. Anissa Heru Putranti, Aditya Nugraha, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang pelaksanaan SEA Games, panitia membatasi kendaraan yang memasuki arena SEA Games ke-26. Salah satunya berada di kawasan wisata Ancol. Di sini panitia membatasi kendaraan yang akan keluar masuk ke arena dengan menggunakan stiker. Namun praktik pemberlakuan pembatasan saat pelaksanaan perhelatan olahraga terbesar di Asia Tenggara ini belum sepenuhnya diketahui oleh publik. Warga DKI Jakarta yang ingin berekreasi ke Ancol selama pelaksanaan SEA Games 11 hingga 22 November harus menahan diri. Sebab panitia SEA Games melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta membatasi kendaraan yang akan masuk ke arena wisata itu. Pembatasan diberlakukan dengan cara menempelkan stiker khusus SEA Games. Namun hingga kini mobil-mobil ini bebas memasuki area Ancol dan sejumlah warga yang berwisata ke Ancol belum mengetahui adanya pembatasan. Belum tahu ya, tapi kalau bakal ada venue di sini sih tahu karena penyelenggaraan sebentar lagi. Tapi kalau ada sosialisasi pemilihan stiker belum tahu. Kalau untuk sosialisasinya belum. Kalau untuk venue-nya memang kita tahu salah satu venue di sini di Ancol, tapi untuk sosialisasinya sendiri tadi di depan memang belum. Dari jawaban para pengunjung, sepertinya pihak penyelenggara dan Dinas Perhubungan belum memberitahukan pembatasan kendaraan ini kepada publik. Selain Ancol, pihak Dinas Perhubungan juga memberlakukan pembatasan di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta. Taman Rekreasi Ancol akan menyelenggarakan sejumlah cabang olahraga pada perhelatan SEA Games ke-26 nanti. Cabang-cabang olahraga itu adalah cabang sepeda BMX, layar, dan bowling. Yan Rahman, Endra Rizaldi, Jakarta. Sejumlah delegasi negara peserta ASEAN para SEA Games datang untuk meninjau langsung persiapan kota Solo sebagai tuan rumah. Hampir 90% proses persiapan telah rampung untuk menyambut ajang olahraga bagi atlet berkebutuhan khusus ini. Pertandingan bagi para atlet berkebutuhan khusus akan digelar di Solo Desember mendatang. 10 delegasi negara peserta meninjau langsung kesiapan kota Solo sebagai tuan rumah bagi 1.200 atlet. Stadion Manahan Surakarta ini akan menjadi tempat 3 cabang olahraga yang berlangsung. Kota Solo dipilih karena secara sarana dan prasarana lebih siap. Misalnya saja lintasan atletik di Stadion Manahan ini sudah memenuhi standar, yakni terbuat dari tartar. Seperti venue lainnya, Stadion Manahan sengaja dirombak agar mampu mempermudah akses mobilitas para penyandang cacat. Sekitar 25 miliar rupiah terpakai untuk seluruh proses persiapan. Para delegasi menyambut positif kesiapan Indonesia. Misalnya saja Laos, yang 2 tahun lalu gagal menyelenggarakan ASEAN Para Games di negaranya. In Indonesia, I think is very good place to host the 6 ASEAN Para Games. Now you prepare this very good, I think. It's better
It's better, yes. Pada pertemuan delegasi negara peserta, Chef The Mission Solo menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah para SEA Games ke-6 yang sudah mencapai 90%. Tim Liputan, Solo, Jawa Tengah. Real Madrid semakin kokoh di puncak klasmen La Liga Primera Spanyol berkat kemenangan telak 7-1 atas Osasuna. Berikut adalah hasil pertandingannya. Petenis Swiss Roger Federer memenangkan gelar juara Swiss Indoor kelima kalinya di hadapan publik yang mendukungnya. Roger menundukkan petenis Jepang non-unggulan Kei Nishikori. Petenis non-unggulan Jepang Kei Nishikori gagal mengimbangi permainan petenis tuan rumah dan peringkat 4 dunia Roger Federer. Meski di babak semifinal, Kei tampil gemilang dengan mendudukkan Djokovic, namun di hadapan Federer, Kei tidak bisa mengembangkan permainannya. Federer yang merupakan idola Kei menang mudah dan mampu membaca permainan petenis berusia 21 tahun ini. Tahun ini, Federer baru meraih 2 trofi juara, yakni di Doha dan di Swiss. Federer telah bermain untuk final tenis ATP ke-98 kalinya dan memenangkan 68 gelar juara. Kemenangan ini bisa menjadi momentum kebangkitan Federer setelah peringkat nomor 1 dunia yang dimilikinya tergeser oleh Novak Djokovic. Petenis Serbia Ana Ivanovic sukses mempertahankan gelar juara Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011. Dalam laga final, Ivanovic menumbangkan petenis Spanyol Anabel Medina Garrigues 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Laga final tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011 mempertemukan sang juara bertahan Ana Ivanovic yang ditantang Anabel Medina Garrigues. Ivanovic yang tampil taktis mampu mengendalikan set pertama dan tanpa kesulitan petenis cantik asal Serbia ini menang 6-3. Di set kedua Ivanovic sukses mempertahankan konsistensinya, sementara Anabel gagal mengembangkan permainannya. Tanpa ampun, Ivanovic tidak memberikan satu game pun kepada sang lawan. Ivanovic memastikan gelar juara usai merebut set kedua dengan skor 6-0. Ivanovic sukses mempertahankan gelar juara tahun lalu. Ia berhasil menjadi ratu tenis Bali usai menumbangkan Alisa Kleibanova dengan skor 6-2 dan 7-6 tiebreak 5. Di pertandingan sebelumnya, petenis Rusia Nadia Petrova merebut juara ketiga usai mengalahkan Daniela Hantushova dengan skor 6-2, 7-5, dan 6-0. Mansi Singkoy, Kompas Bali. Mantan desainer mobil Formula 1 memenangi lomba balap mobil berbahan bakar alternatif di Inggris. Seperti apa liputannya? Sesaat lagi hanya di Kompas Pagi. Setibanya di London, ratusan mobil ini berkumpul Untuk semua anak-anak Indonesia, ayo belajar dan bermain bersama. Di negeri ini ada banyak yang bisa kita pelajari. Bermain sambil menambah pengetahuan di Ensiklopedia Anak Nusantara. Kunjungi jalan di mana kita bisa bernyanyi,
menari, dan belajar bersama karakter favorit kita. Di jalan sesama, benda di sekitar kita ternyata punya fungsi yang tak terduga loh. Nantikan Science is Fun. Semuanya hanya di Kompas Junior, spesial untuk anak Indonesia. Arisan tidak selalu tentang materi. Arisan Plus, pagi-pagi, pagi-pagi. Berbagi keceriaan, hiburan, banyak hadiah, dan berbagi informasi. Saksikan Arisan Plus di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Sejak malam itu kamu jadi rongkeng. Kamu nggak pernah mau balik ke sini. Kamu nggak punya uang. Sus ronggeng kia duniaku. Wujud dharma baktiku untuk duku paruk. Karena Sus, kamu harus cari serintil. Segala tentang selebriti di sini diungkap dengan jujur. Menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Dan ini jauh lebih keras ya. Oh ini keras, saya kehilangan suami dan kehilangan partner nyanyi, dua-duanya. Kami menatapnya dengan mata dan mendengar lewat hati. Saksikan Mata Hati di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Lihat sekelilingmu, ada banyak yang perlu kamu tahu. Saksikan Science is Fun di Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Dan kalau tadi kita sudah menyaksikan sejumlah informasi olahraga ya. Betul. Ini ada satu lagi nih, Inggris mengadakan lomba balap mobil tapi berbahan bakar alternatif. Nih. Ya, lomba yang diikuti oleh 60 mobil ini dimenangi oleh mantan desainer mobil Formula 1. London menjadi kota mesin saat sekitar 60 mobil berbahan bakar masa depan berpacu dari Brighton di pantai selatan Inggris menuju London. Tujuan dari balap mobil ini adalah menempuh jarak 100 km dengan menggunakan bahan bakar sehemat mungkin. Setibanya di London, ratusan mobil ini berkumpul untuk merayakan peringatan 50 tahun Royal Automobile Club. Kebanyakan dari mobil-mobil ini adalah mobil hybrid, bertenaga gabungan diesel dan listrik, BBM dan listrik, atau menggunakan sel hidrogen. Lomba ini dimenangi oleh Gordon Murray, yang pernah bekerja sebagai desainer mobil di tim McLaren Formula 1. Menurut Murray, penggunaan teknologi listrik akan membantu pengembangan teknologi listrik dan mobil berbahan bakar alternatif. The R&D, Research and Development section of motorsport works at 10 times the speed of major car companies. So if you want to move any technology forward, motorsport's the way to do it. I mean, this is a great example. This is the first time there's been composite plastics, structural plastics in a chassis in a road car in high volume. Lomba mobil berbahan bakar efisien ini menempuh jalan-jalan kecil yang jauh dari jalan raya. Para pembalap harus menyeberangi sungai Thames di Westminster Bridge menuju gedung parlemen, kemudian berakhir di Trafalgar Square, London, Inggris. Nah, ini ada satu lagi nih informasi tentang dunia otomotif. Nah, Anda penggemar off-road, mungkin hobi yang satu ini harus Anda coba. Radio kontrol. Bahkan apabila mobil terguling, mobil lainnya siap menariknya dengan winch. Mobil-mobil off-road tersebut nyaris sempurna, sedetail mobil aslinya. Tak hanya detail mobil yang sama, trek yang digunakan juga layaknya medan off-road.
Radio Control Adventure, nama hobi yang mulai digemari. Kalau di Bandung udah 3 tahun yang lalu ya, gitu. Awalnya mungkin ke arah rock crawling, cuma karena iklim di Bandung kebanyakan yang basicnya off-roader, jadi dia lebih senang untuk menandani mobil yang seperti mobil hariannya dia. Gitu. Di trek mini off-road yang biasanya sengaja diciptakan dengan trek aslinya, para penggemar Radio Control Adventure berlomba-lomba mencatat waktu tercepat. Hobi baru yang kini mulai digemari sekaligus ajang latihan sebelum menjajal off-road sebenarnya. Jadi kenapa saya mencoba belajar di sini, karena ini untuk pembelajaran saya di mobil aslinya gitu, karena dari segi trek hampir sama dengan mobil beneran, event beneran. Dari segi sabar juga, kita ngambil triknya sebelah mana, kita ngambil jumpingan ini seperti apa, kubangan seperti apa, itu benar-benar sama gitu. Jadi untuk pembelajaran untuk aslinya gitu. Selain medan yang digunakan hampir sama dengan medan off-road pada umumnya, bagian mobil seperti chassis dan per yang digunakan juga menyerupai aslinya. Alhasil, mobil bertenaga baterai ini melewati rintangan mirip dengan off-road sungguhan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam hobi yang menjadi hobi baru sejumlah off-roader ini. Yang pertama sih buat hobi ya. Terus kayak gitu, ya lihatnya sekarang komunitasnya banyak. Terus main gitu buat ngelepas stres lah intinya mah. Terus kayak gini tuh ya bikin kita jadi kreatif. Hobi baru ini memang relatif mahal. Dibutuhkan dana 4-5 juta rupiah untuk membuat satu unit mobil radio control. Namun jumlah ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan off-road sungguhan. Mungkin jika Anda belum cukup dana untuk off-road sungguhan atau takut dengan resiko kecelakaan, Radio Control Adventure bisa menjadi alternatif lain untuk melakukan hobi off-road. Wendy Surya, Bandung, Jawa Barat. Ya boleh juga ya tadi ya remote control adventure-nya ala off-road tadi ya. Betul, jadi kalau memang dana belum mencukupi bisa belajar main remote controlnya dulu. Ya dan nanti kami akan kembali lagi dengan satu informasi mengenai tim jelajah sepeda Kompas yang melewati satu daerah yang katanya di sana bisa memanen padi hingga 6 kali dalam setahun. Padahal biasanya hanya 1 atau 2 kali kan ya setahun ya. Betul, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Kompas Pagi. Seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Nah, kalau pola hidup ini tidak sehat, ya kita itu seperti menabung penyakit untuk usia tua kita. Bicara solusi, khas ala Yusuf Kala. Memang solusinya cuma satu, dan semua orang tahu itu. Public transport. Jadi, setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, luangkan waktu untuk bicara dan berbagi bersama. Kompas, inspirasi Indonesia. Segala tentang selebriti, di sini diungkap dengan jujur. Menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Dan ini jauh lebih keras ya. Kalau ini keras, saya kehilangan suami dan kehilangan partner nyanyi, dua-duanya. Kami menatapnya dengan mata dan mendengar lewat hati. Saksikan Mata Hati di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Ya, saudara, saat musim kemarau tiba, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan dan berujung pada gagal panen. Nah, stok beras sebagai makanan pokok pun menurun. Ya, namun di wilayah Martapura, Sumatera Selatan, petani justru mampu memanen padi hingga 6 kali setahun. Ingin tahu rahasianya? Nah, ini dia liputannya.
Musim kemarau panjang yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan penyusutan air tanah atau kekeringan. Wilayah yang dilanda kekeringan tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2010. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mencatat setidaknya lebih dari 84 hektar tanah mengalami kekeringan. Lahan puso atau gagal panen mencapai lebih dari 1.500 hektar, menurun dari tahun 2010 di mana lahan puso mencapai 1.600 lebih lahan. Kurangnya pasokan air mendorong masyarakat daerah Martapura, Sumatera Selatan melakukan berbagai cara agar air tetap mengaliri sawah mereka. Dibeli? Iya, mereka melakukan irigasi terpadu. Remunerasi pegawai negeri. Satu-satunya di Indonesia. Nggak ada pegawai negeri dapat beras yang seperti di Oku Timur. Jadi remunerasinya bukan uang. Masyarakat dan pemerintah daerah Martapura, Sumatera Selatan memanfaatkan Sungai Komering sebagai sumber air bagi sawah. Jalur-jalur irigasi yang dibuat dengan seksama dan sistem pengaliran bergilir membuat petani dapat panen hingga 6 kali dalam setahun, bahkan saat musim kemarau panjang seperti tahun ini. 6 kali panen selama setahun membuat stok beras di daerah ini melimpah dan menjadi pemasok utama beras bagi daerah-daerah lain di seluruh Pulau Sumatera. Dorongan pemerintah pada petani juga dilakukan dengan pembagian pupuk dan kebijakan pembelian beras oleh pemerintah. Beras petani dibeli untuk remunerasi pegawai negeri. Satu-satunya di Indonesia. Nggak ada pegawai negeri dapat beras yang seperti di Oku Timur. Jadi remunerasinya bukan uang. Namun sayangnya, alih-alih memberikan stimulan bagi petani untuk lebih giat bekerja, harga yang dipatok pemerintah Martapura adalah Rp6.000 per kilo atau lebih rendah dari harga yang diberikan tokei beras. Sedangkan harga pupuk cukup mahal, berkisar Rp85.000 per sak. Nilai jual yang rendah menyebabkan keuntungan yang diperoleh petani masih minim. Sebetulnya kalau digulatorkan belum stabil. Karena semua mahal ya, tanamnya mahal, pengolahan traktornya mahal, lagi pupuknya ya mahal juga kan. Tapi ya mana lagi kan sudah ada keputusan memang begitu ya terpaksa. Bagaimanapun terobosan dengan irigasi bergilir dan pemanfaatan air secara efektif patut menjadi pelajaran untuk daerah lainnya. Sehingga Martapura berhasil menjadi lumbung padi bagi Sumatera. Maria Sarjana, Alfi Apriandi, Kompas, Martapura, Sumatera Selatan. Ya, kita beralih ke informasi dari dunia hiburan, Indah. Satu lagi karya seni anak bangsa yang mampu mengundang decak kagum, yaitu film Sang Penari. Ya, film yang diadaptasi dari novel trilogi Ahmad Tohari ini dianggap sukses karena alur cerita dan keseriusan penggarapannya. Film, karya kreatif yang kehadirannya selalu dinanti-nanti sebagai media hiburan sekaligus refleksi terhadap kondisi masyarakat. Salah satu film Indonesia yang kehadirannya mendapat perhatian warga Jakarta adalah film Sang Penari. Ratusan orang dari berbagai latar belakang hadir pada pemutaran gala premier adaptasi novel trilogi Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk ini kemarin di Blitz Megaplex Jakarta. Salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Baginya, karya Sang Penari mampu memotret kondisi zaman. Cerita yang mungkin settingnya ada aspek budayanya, ada aspek sejarahnya karena settingnya di tahun 65. Jadi banyak aspek sejarah maupun cerita love story-nya ya yang sangat menyentuh dan mungkin ya bagaimana kesejahteraan masyarakat pada waktu itu ya. Tak hanya itu, film yang digarap selama 4 tahun ini dianggap berhasil mengadaptasi kisah hidup Sang Penari Ronggeng dalam kemasan sinematografi yang mempesona. Penerjemahan sinematiknya, penerjemahan filmiknya gitu yang menurut saya sangat luar biasa ditangkap oleh sutradara dan produksi film ini secara keseluruhan saya pikir. Maksudnya hampir semua elemen luar biasa.
Ya, meskipun berangkat dari kisah kehidupan petani di desa kecil wilayah Banyuwangi, namun kisah sang penari ronggeng cukup kontekstual hingga saat ini. Bagaimana kita melihat sebuah keadaan zaman yang sebenarnya banyak orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar, maksudnya dalam arti frame yang besar, dunia politik itu bisa bukan memporak-porandakan, bisa membuat perubahan yang signifikan terhadap tatanan sosial, budaya, pribadi dari orang-orang yang sebenarnya tidak ikut politik praktis sama sekali gitu. Selama hampir 2 jam, penonton akan dibawa menyelami tokoh serintil sang penari ronggeng dan peran penari khas Banyumas ini terhadap tatanan masyarakat pedesaan. Kisah kasih bersama Ransus berpadu dengan kondisi mencekam di era 65, semakin mempertegas secuplik ironi di balik sejarah kelam Indonesia. Tonggi Siregar, Wendy Surya, Jakarta. Sejarah baru berhasil diciptakan oleh Fernanda Cornejo setelah menjadi wakil Ekuador pertama yang merebut mahkota Miss Internasional 2011. Ya, Cornejo menyingkirkan 60 kontestan dalam kontes Ratu Kecantikan yang digelar di Chengdu, Cina. Dan kegembiraan Fernanda ketika memakai mahkota sebagai Ratu Kecantikan Internasional sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Pagi kali ini. Saya Indah Dianovita. Dan saya Teguh Parvinanda, selamat menikmati hari Anda dan sampai jumpa. Berikutnya, Jalan Keluar, saksikan di Kompas.